Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Si Budi Oke. Hari ini kita akan membahas makanan dan minuman halal dan haram yang bagian 2. Ya. Tujuan pembelajaran menganalisis makanan minuman halal dan haram. Mengapa kita harus mempelajarinya? Karena mengkonsumsi makanan minuman halal merupakan kewajiban umat Islam dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta makanan minuman halal membuat tubuh kita sehat dan kuat serta membuat otak kita cerdas dan membuat kita berperilaku terpuji. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi untuk yang kedua ini kita akan memfokuskan kepada binatang yang halal dan haram. Indikatornya yaitu mampu menguraikan pengertian binatang halal dan haram dengan benar, mampu menganalisis macam-macam binatang halal dan haram dengan benar, mampu menganalisis contoh-contoh binatang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada biawak, laron, ini burung merpati ya, burung elang, katak, bekicot, ayam, dan belalang. Dari beberapa binatang ini, manakah yang halal dan manakah yang haram? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Berikutnya, pengertian binatang halal dan haram. Ya, jadi halal itu tetap ya diperbolehkan menurut syariat Islam. Syariat Islam itu ya Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama. Binatang halal yaitu binatang yang dagingnya diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan. Sedangkan haram itu dilarang menurut syariat Islam. Binatang haram artinya binatang yang dagingnya dilarang menurut syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan. Dalil binatang yang halal dan haram. Sama seperti makanan kemarin, binatang yang halal dan haram itu ada banyak ya dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis ya. Di antaranya yaitu surat Al-Maidah ayat 96, surat Al-Maidah ayat 1, surat Al-An'am ayat 121, surat Al-Baqarah ayat 173, surat An-Nahl ayat 13 dan 14, surat Al-Maidah ayat 13. Macam-macam binatang halal. Yang pertama, semua jenis binatang yang hidup di air walaupun tidak disembelih hukumnya halal, kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan. Jadi ikan, terus kemudian cumi-cumi, terus kemudian ada kepiting, anjing laut, singa laut itu ya lumba-lumba, terus kemudian ada ikan lele, belut ya itu dan lain-lainnya itu halal untuk dikonsumsi walaupun tidak disembelih. Yang kedua, semua jenis binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran, hadis, atau fatwa ulama. Dalam hal ini, fatwa ulama adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan juga boleh dari Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah ya. Dan juga disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, hewan buruan yang ketiga, hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah dilatih berburu, asalkan sebelumnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh binatang yang halal. Semua binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran atau hadis atau fatwa ulama, maka hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi, asalkan disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh binatang yang halal menurut agama Islam. Ada binatang ternak seperti sapi, ayam, kambing, kuda, kelinci, burung merpati, burung gemak ya, dan juga lain-lainnya. Binatang yang hidup di air dan atau laut ya. Misal ikan, cumi-cumi, hiu, paus, anjing laut, singa laut, terus kemudian belut dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada belalang ya. Belalang ini halal untuk dikonsumsi walaupun tidak disembelih. Jenis dan contoh binatang yang haram. Binatang haram dimakan didasarkan pada Al-Quran atau hadis atau fatwa ulama. Jadi pengharamannya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun fatwa ulama. Yang pertama ada babi, termasuk daging babi, minyak babi, kulit, terus tulang itu haram ya. Anjing, anjing itu haram karena anjing mengandung najis ya.
Semua binatang yang bergigi taring ya, bergigi taring, terus kemudian buas ya, binatang buas ya, contohnya harimau, terus singa, dan di sini yang bergigi taring ada kucing, ada monyet atau kera ya, dan juga lain sebagainya. Berikutnya binatang berkuku tajam atau buas. Contohnya burung elang, burung gagak, burung hantu, kelelawar, dan lain-lainnya. Kemudian ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi binatang yang diperintahkan untuk dibunuh itu hukumnya haram untuk kita makan. Contoh ular, tikus, kalajengking, ada kadal ya, ada cicak, sebangsa cicak, tokek gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi binatang yang tidak boleh untuk dibunuh itu haram untuk kita konsumsi. Di dalam sebuah hadis itu ada 5 ya. Semut, katak, lebah, burung surati, burung hudhud ya. Itu haram untuk dimakan. Kemudian binatang yang menjijikkan, contohnya ada cacing, ulat, rayap, kaki seribu, belatung, dan juga ada pula apa itu namanya laron ya. Laron itu juga haram. Selanjutnya jalalah. Jalalah yaitu binatang yang makanannya adalah kotoran. Jadi misalkan ada kumbang pemakan kotoran sapi, ya, itu jika kita masak maka hukumnya haram. Berikutnya ada keledai jinak, karena dagingnya najis. Itu ada di dalam sebuah hadis ya, bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Dan berikutnya ada bangkai dan binatang yang tidak disembelih atau binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi bangkai dan juga binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu hukumnya haram. Ataupun binatang yang tidak disembelih itu juga haram. Misalkan ada ayam tidak disembelih itu hukumnya haram. Contoh binatang yang termasuk halal ya. Dan ini adalah contoh binatang yang haram. Di antaranya ada seperti ini ya. Untuk ini adalah burung hudhud ya ini. Bahan bacaan ada dari video YouTube, video TikTok, kemudian ada juga PDF ya. Itu nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. HKPD kelompok. Nah, jadi di sini ini ada berbagai kelompok hewan ya di sini. Tentukan mana yang halal dan mana yang haram. Serta berilah alasannya kenapa kok diharamkan dan kenapa kok diharamkan. Dan juga nanti dibuat di dalam sebuah poster. Contohnya seperti ini. Ada alasannya, ada dalilnya, dan nama hewannya. Kuis mandiri, kesimpulan dan refleksi. Jadi ada berbagai macam binatang yang halal dan juga haram seperti yang telah kita bahas tadi ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.